Hai semua, perkenalkan nama saya Bagas Wibisono. Di sini saya sebagai ICT Academy Base 2 sebagai database spesialis. Bahas tentang database kayaknya belum afdol kalau kita belum bahas tentang SQL. SQL atau singkatan dari Structured Query Language merupakan standarisasi yang digunakan untuk mengakses database. Jadi kalau kita pengen berinteraksi dengan database, kita akan menggunakan SQL. Untuk menggunakan SQL, kita akan membutuhkan beberapa komen yang tergabung ke beberapa kelompok seperti DDL, DML, DCL, dan TCL. Yang pertama kita akan bahas adalah DDL. DDL atau singkatan dari Data Definition Language, sesuai dengan namanya, artinya SQL ini akan mendefinisikan sebuah struktur dari database itu sendiri. Nah, contoh query-nya itu ada create, terus ada alter, ada drop, rename, dan truncat. Nah, semua query tadi itu masuknya ke DDL karena dia bertujuan sama strukturnya, bukan sama datanya. Kalau misalnya kita pengen buat table, yaudah kita tinggal menggunakan query create, lalu dengan nama table-nya, lalu dengan isi dari table itu sendiri, lalu kita eksekusi dan menghasilkan table itu sendiri. Yang kedua adalah DML atau Data Manipulation Language. Nah, kalau yang ini baru berhubungan sama recordnya. Jadi DML itu digunakan untuk mengakses, memodifikasi, atau mengambil data dari database. Query DML itu mulai dari insert, update, dan delete. Sebagai contoh, kita pengen insert data ke table database. Kita akan memerlukan query insert, lalu masukkan nama table ya, di sini kita menggunakan database, lalu masukkan value di kolom yang diinginkan. Komen selanjutnya adalah DCL atau Data Control Language. Pada dasarnya, kelompok DCL dikelompokkan dengan pernyataan DML, sehingga perintah yang ada di komen ini berguna untuk mengontrol hak akses database atau privilege dan memanipulasi user database. Perintah apa aja sih yang termasuk dari DCL? Yaitu ada grant dan ada juga revoke. Nah, komen yang terakhir itu adalah TCL atau singkatan dari Transaction Control Language yang berguna untuk mengurus berbagai transaksi dalam database. Setiap transaksi dimulai dengan tugas yang spesifik dan berakhir ketika semua tugas dalam grup berhasil diselesaikan. Jika salah satu tugas gagal, maka transaksi juga akan gagal. Karena hal itulah hasil dari sebuah transaksi hanya memiliki dua kemungkinan, sukses atau gagal. Query-nya itu seperti commit, rollback, dan save point. Nah, jadi seperti itu ya kurang lebih dari pengertian tentang kelompok-kelompok komen di SQL. Mudah-mudahan sampai sini kalian udah mulai kebayang ya. Coba kalau mau masukin data si doi, kira-kira kelompok komen yang mana ya?